sebelum belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita absen dulu ya. Iya. Melisa Widya Putri hadir. Hadir ya. Rizka Bunga Lestari hadir. Ya, hadir semua ya. Udah absen? Yuk kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Coba yuk. Kita semuanya ya. Ibu yang mimpin ya. Yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Dan duduk lagi ya semuanya ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai di tema 2 ya, selalu berhemat energi. Buka bukunya di halaman 114. Ketemu? Tapi yang ini yang pakainya. Bawa nggak fotokopian yang kemarin yang ibu kasih? Bawa. Udah pada fotokopi semuanya? Udah. Ya. Di situ kan fotokopi udah. Kita belajar tentang di pembelajaran ketiga ya, yang berhemat energi ini. Di sini Bu mau nanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Berhemat energi. Tahu nggak anak-anak ibu ini? Energi apa yang paling besar yang ada di sini? Yang paling utama? Matahari. Iya betul. Ada energi matahari. Karena energi matahari itu adalah sumber energi utama di bumi. Ya. Lalu buka kembali di halaman 123. Itu di fotokopian juga ada. Kalau misalnya mau cari yang cepat di fotokopi juga sudah ibu rangkum itu udah ringkas. Ada? Di sebelahnya. Ada? Oh, ini kan ada ini. Di ayo membaca ini. Coba membaca dulu, dibaca. Baca sama-sama aja. Yuk. Ayo membaca. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Ada nggak sih sebenarnya energi pengganti dari energi listrik itu sendiri? Matahari. Iya, dia tuh matahari itu adalah salah satu sumber dari energi pengganti listrik. Energi pengganti listrik ini biasa kita sebut dengan energi
Pernah tahu energi alternatif? Pernah dengar? Energi alternatif itu ada banyak ya. Yang kita tahu kan hanya energi listrik itu. Seperti yang ada di rumah kita itu. Buat di rumahnya ada listrik itu biasanya pakai apa? Apa aja yang pakai listrik tuh di rumah? Kipas, Ya, kipas, lampu, setrika, ya, setrika. Itu semua menggunakan listrik ya. Rata-rata di rumah semua menggunakan listrik. Tetapi selain itu ada banyak tuh energi-energi pengganti listrik yang kita sebut dengan energi alternatif tadi. Yang pertama itu ada energi biomasa. Pernah dengar biomasa? Biomasa itu jangan lupa tuh ya, energi alternatif. Yang pertama itu ada biomasa. Yang pertama tadi ada biomasa. Ini berasal dari biasanya dari tumbuh-tumbuhan ya. Dari tumbuhan atau dari kotoran hewan. Biasanya dia fermentasi, dia akan menghasilkan gas itu biasanya ya. Menghasilkan gas. Biasanya itu dibuat masak gitu, biomasa ini. Yang kedua itu ada dari energi matahari, betul tadi. Energi matahari. Terus sebelum lagi aku mau nanya, gimana caranya energi matahari ini bisa jadi listrik? Dia menggunakan apa biasanya? Cahaya. Sinar matahari itu kan udah panas tuh. Kalau misalnya mau kita ubah itu biasanya kita menggunakan namanya panel surya namanya. Dia menggunakan panel surya. Kelihatan nggak lampu-lampu yang di jalan itu? Kan biasanya ada kotaknya di atasnya. Itu adalah panel surya di mana dia akan menyerap panas matahari ini, disimpan ke generator lalu bisa menghasilkan listrik. Jadi lampu-lampu yang di jalan-jalan itu malamnya bisa menyala karena siangnya dia menyerap cahaya dari matahari. Yang ketiga yaitu dari energi angin. 3. Energi angin. Nah, biasanya kalau energi angin ini dia menggunakan kincir angin. Ya, tahu kan? Kincir angin dia pakai angin, kincirnya itu akan berputar. Jadi semakin besar anginnya, putarnya semakin kencang dan akan menghasilkan listrik semakin besar juga ya. Ada energi angin dia menggunakan kincir angin. Lalu yang terakhir ada energi air. Energi air. Dia menggunakan energi air ini sering juga nih digunakan. Energi air ini gimana caranya? Bakal menggunakan apa? Iya, air. Dia tuh menggunakan seperti di sungai-sungai itu banyak yang seperti kincir, tapi namanya tubin itu. Ada kan di kalau misalnya di sungai itu seperti seperti kincir itu dan kalau angin ada air lewat dia bakal muter terus. Nah itu disebut dengan tubin ya. Maka semakin kencang dia arus air, semakin kencang juga dia putarannya. Nah itu juga akan semakin tinggi menghasilkan listrik. Nah jadi 4 ini ada biomasa, energi matahari, energi angin, terus energi air ini masuk ke dalam energi alternatif di mana sebagai energi pengganti listrik. Karena ini juga bisa jadi dari sumber-sumber listrik. Nah itu tadi energi alternatif. Lalu ini ada lagi paragraf selanjutnya, baca dulu. Paragraf selanjutnya ini ya. Selain bermanfaat untuk kebutuhan hidup, energi medis pun dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, selain dari energi listrik dan juga dari empat sub pokok ini, ternyata banyak di sekitar kita ini bahan-bahan atau benda-benda itu dia bisa menghasilkan listrik. Contohnya seperti yang di buku ini. Ini kan ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini ternyata dia mengandung itu listrik juga, tapi dia berskala kecil ya. Lalu
Bawa nggak? Coba dikeluarin dulu yang ibu suruh bawa. Bawa. Dikeluarin ya apa bahan-bahannya itu. Kelompok Meme dapat apa ini? Bawa bahan apa kemarin? Kentang. Ya berarti kita hari ini kira-kira hari ini belajar menggunakan kentang. Sebelum mulai praktek, ibu bakal nunjukin ada video proses pembelajarannya membuat kentang itu ya. Nah ibu ada video video pembelajaran karena ibu nggak bawa laptop lupa, jadi kita laptopnya apa ya? Nih, ini adalah bagaimana cara kita. Ini coba simpan dulu biar rapi, biar nggak kena kotornya ya. Nih, ini adalah video pembelajaran dasar proses pembuatan kentang berubah menjadi listrik ya. Itu kan ada kentangnya, bawa kentang. Coba keluarin bahannya. Ada kentangnya ya, kentang. Lalu ada paku. Mana pakunya? Bawa nggak pakunya? Bawa paku, jadi keluarin. Ada paku. Lalu ada logam koin. Bawa nggak? Iya. Koinnya. Terus dia ada kabelnya ya. Ini kabel sama penjepitnya. Ya. Bahan-bahannya dulu semua ya, ada kentang, ada logamnya, ada paku, ada kabel dan ini. Ini caranya seperti ini. Kita ya. Ini logam sama pakunya kan udah bawa ada. Lalu ada penjepitnya ada. Kabelnya juga ada. Guntingnya ada buat ini motong kabelnya. Coba seperti ini dibikin. Nanti baru kita rakit ya. Kita bikin dulu ya caranya. Pertama untuk kentangnya kita rakit dulu. Kita rakit dulu kabelnya dulu aja kan, kayak ada gitu. Kabelnya seperti di gambar itu dia sambung ke sini, ya. Ibu contohin ya. Satu dulu, kita sambung seperti ini. Ini sebagai pengantar listriknya nanti. Ini coba yang ini satunya coba berdua. Ya. Kabelnya ada tadi, kabel. Sambung ini sebagai dari pengantar listriknya. Kok diminta ya ngomong? Tuh dimasukin itu ya. Iya. Bisa nggak? Bisa? Oh, ininya dulu kabelnya tadi dimasukin. Kita masukin. Nih seperti ini. Udah, kabelnya ada aja, pakunya ada, duitnya udah, ini kentangnya. Gimana caranya, Bu? Kalau kentang ini kita ubah bisa menghasilkan listrik. Caranya seperti ini ya. Ini ada 4 buah kentang, tapi kita akan pakai cuma 3 kentang dulu ya. Tadi kan di videonya dia
masukkan logam ke kentangnya, tuh seperti itu. Masukkan logam ke kentang. Koinnya ini tadi kita masukkan, coba masukkan. Oh, udah. Logamnya satu lagi. Seperti itu. Lalu kita masukkan pakunya lagi. Kita tusuk pakunya menggunakan paku. Nah, caranya biar dia bisa masukkan listrik itu seperti ini. Ya, kabelnya ini kita jepit ke sini, seperti ini. Lalu kabel satunya ini kita lilitkan di pakunya. Kita lilitkan. Dia harus terhubung ya, biar listriknya tidak terputus. Ini sama hal yang sama juga, coba dari sini ke koinnya ke sini. Tuh, lilitin ke pakunya. Tuh, pakunya. Ini gimana? Iya, itu betul. Lihat lagi. Lihat aja. Nah, terhubung ya. Lalu kita coba, bener nggak sih kentang itu bisa menghasilkan listrik? Nah, kita coba bawa ini lampunya. Lampunya kita coba. Kita tempel di sini dan di paku dan di ruang logamnya ya. Kamu bilang itu. Kita coba ya, coba tempel. Hidup nggak? Hidup. Coba ini, coba. Hidup. Hidup kan? Hidup? Oh, enggak. Dipasin dia biar hidup, harus dipaskan dulu. Tuh. Hidup? Hidup. Dia agak redup gitu ya. Ya. Kenapa? Dia redup ini jika misalnya karena kentang ini itu menghasilkan listrik berskala kecil. Nah, berskala kecil jadi dia memakan waktu yang lampu yang kecil juga redup. Kalau misalnya mau menghasilkan lampu yang lebih terang lagi, lebih terang lagi dari ini seperti ini lebih terang, itu bisa menggunakan kentang yang lebih banyak ya, yang lebih banyak dari ini. Karena kalau misalnya semakin kecil kentang itu maka semakin kecil listriknya. Jadi kalau misalnya dia semakin banyak kentang, justru itu maka semakin banyak ya. Jadi paham ya caranya. Jadi kalau misalnya menyambungkan ini tuh harus yang berbeda. Nah, satunya misalnya ke uang logam yang emas, lagi harus ke paku ya. Kalau misalnya logam sama logam nggak bakal hidup ya kan, karena beda itunya. Itu paham? Ini besok itu ya lagi. Coba kita lanjut lagi. Ini kan ada nih lembar kerjanya di halaman 119, ada nggak itu? Ada? 116 sebelahnya itu ada nih yang Ayu menulis. Ketemu? Tulislah hasil percobaanmu ke dalam tabel berikut. Nah, sekarang udah jam berapa? Oke. Karena mungkin waktunya udah habis ya, udah waktunya mau pulang. Ini kan masih ada Ayu menulis ini tugas laporan kegiatan percobaan. Nah, ibu minta setiap kelompok di rumah membuat praktek seperti itu juga ya, seperti kentang itu, tapi ibu mintanya menggunakan jeruk ya. Kan tadi kita prakteknya menggunakan kentang ini tadi ya, kentang, dan itu bisa kan, tapi lampunya redup karena skalanya kecil. Nah, ibu tugas di rumah, tugas buat kelompok pokoknya sama ya, nggak ibu ganti, bikin seperti hal yang sama tetapi menggunakan jeruk. Dan juga nanti hasilnya di sini ya. Ini ada nama percobaannya ditulis membuat listrik menggunakan jeruk. Terus tujuan percobaannya ditulis, terus
Alat-alatnya, ada kan tadi alatnya itu tadi? Itu ditulis ya. Alatnya harus sama itu. Alat-alatnya ada kabel, paku, duit logamnya yang emas ya. Jangan duit yang logam itu koinnya. Terus langkah-langkah kerjanya ditulisin ya. Cara-caranya bagaimana, step-stepnya apa aja, terus hasil percobaannya tulis berhasil atau enggaknya, hidup atau enggaknya lampunya, terus dikasih kesimpulan ya. Semuanya itu pokoknya cara membuatnya tetap sama seperti pembuat kentang ini, tetapi untuk praktek di rumah itu diganti menggunakan jarum. Step-stepnya harus sama biar hidup harus sama seperti itu ya. Paham anak ibu semuanya? Oke, semua diberesin buku-bukunya ya. Pelajaran hari ini cukup sampai sini, dan jangan lupa pelajaran hari ini diulang-ulang di rumah ya, biar gak lupa ya. Dan praktek ini ibu minta dikumpul di hari Senin depan ya. Jadi tugas ini adalah waktunya seminggu ya. Sebelum ibu akhiri, kita bersama-sama mengucap alhamdulillah dulu, alhamdulillah. Oke, ibu akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum